Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan saya, Asiyah Jamil, mereviewkan buku yang berjudul Aku Wariskan Moral Bagi Anakku, karya Miftahul Jinan. Dalam buku ini terdapat 4 bab pembahasan. Bab yang pertama, ada apa dengan moral? Demi moral Rasulullah diutus. Judul ini terinspirasi dari salah satu sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sabda ini mengandung beberapa nilai, yaitu yang pertama, ia menjelaskan tentang sebuah misi hidup. Ini bukanlah sebuah keinginan biasa sebagaimana seorang yang berkeinginan untuk mempunyai kendaraan baru atau berkeinginan untuk membuat kebaikan dengan memberi bantuan korban bencana alam. Namun, ia merupakan jiwa di dalam hidup itu sendiri, di mana setiap tarikan nafas dan gerakan badan akan terasa misi ini. Yang kedua, misi ini adalah misi untuk menyempurnakan akhlak atau moral manusia. Dengan sabda ini, maka seluruh gerak dan langkah Rasulullah di dunia ini bermuara dan bertujuan pada penyempurnaan akhlak atau moral manusia. Aku wariskan moral bagi anakku. Kita dapat mewariskan apa saja dari harta yang berupa rumah, tanah, mobil, saham, deposito, perusahaan, dan lain-lain. Namun, pastikan dalam setiap hal yang kita wariskan terdapat nilai atau moral yang menyertainya. Tanpa nilai atau moral yang kita wariskan kepada anak cucu, maka harta yang kita berikan justru akan menjadi fitnah bagi mereka di kemudian hari. Diceritakan dalam sebuah kisah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sempat mengumpulkan seluruh anak dan istrinya. Ia berkata, "Wahai anakku, jika aku harus meninggalkan kalian sekarang, manakah di antara 2 yang kalian pilih? Meninggalkan kalian dalam kondisi kaya raya sedangkan bapak kalian akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat kelak? Atau meninggalkan kalian dalam kondisi miskin dan bapak kalian akan mendapatkan surga pada hari kiamat kelak?" Pertemuan itu diakhiri dengan kesepakatan untuk tidak menerima apapun warisan berupa harta dari orang tua dan ketegasan dari mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan putra-putri dan istrinya dalam kondisi miskin, tetapi beliau memastikan setiap keluarga selalu hidup dalam ketakwaan dan ta'afuf atau menahan untuk menerima bantuan dari orang lain. 2 moral itulah yang akhirnya dapat menjamin anak keturunannya hidup dalam kebenaran dan mempunyai harga diri yang tinggi. Pembahasan pada bab kedua yaitu tahapan perkembangan moral. Untuk tahapan perkembangan moral yang pertama yaitu attachment, usia 0-2 tahun. Bayi belum mengerti tentang karakter atau moral. Kita tidak mungkin mengajari mereka tentang arti empati, tanggung jawab, tolong-menolong, dan lain-lain. Namun, seorang ibu telah dapat mulai membangun pondasi moral bagi putra-putrinya, bahkan sejak ia masih berada dalam gendongannya. Dalam buku Pendidikan Moral, Ratna Megawangi menjelaskan beberapa pondasi moral yang dapat dibangun oleh para orang tua sejak anak masih bayi. Di antaranya, 1. Kelekatan psikologis antara orang tua dan anak. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Seorang anak membutuhkan lingkungan yang menjamin perasaan aman. Lingkungan yang selalu berubah dan tidak stabil akan berbahaya bagi perkembangan emosi bayi. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulus fisik dan mental. Seorang ibu yang menatap mata anaknya, mengelus, menggendong, berbicara kepada anak dan bercanda saat anak tersebut berusia di bawah 6 tahun akan mempengaruhi sikap bayi menjadi anak yang gembira, antusias, mengeksplorasi lingkungannya, dan menjadikannya anak yang kreatif.
Tahapan perkembangan moral yang kedua yaitu kemandirian dan percaya diri, usia 2-4 tahun. Teori pijat menjelaskan, di usianya 2 hingga 4 tahun, seorang anak merasa sebagai pribadi yang penuh dengan kekuatan, kemampuan kreatif, dan senang melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Dengan kekuatan yang mereka miliki akan mengeksplor lingkungan sekitarnya tanpa merasa letih. Hal ini didorong imajinasinya untuk bertindak kreatif. Tahapan perkembangan moral yang ketiga yaitu otoritas. Di sini mencakup 2 fase usia, yaitu usia 4-6 tahun dan 6-8 tahun. Untuk anak usia 4-6 tahun biasanya mempunyai karakteristik 1. Menerima otoritas orang tua dan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Yang kedua, mereka sudah mulai menerima pandangan orang lain selain pandangan orang tua mereka. Yang ketiga, menjadikan standar moral orang tua sebagai standar moral bagi dirinya. Yang keempat, kehadiran orang tua secara fisik masih sangat berpengaruh terhadap kuatnya otoritas orang tua di hadapan putra-putri mereka. Masa inilah masa bagi pembentukan moral dengan pola modeling. Mereka menjadikan orang tua atau orang-orang terdekat sebagai model yang pantas ditiru dan diikuti gerak-geriknya. Tahapan perkembangan moral yang keempat yaitu teman sebaya, usia 8-14 tahun. Anak-anak di usia ini memang tidak terlalu bergantung pada figur otoritas seperti masa sebelumnya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan lebih didorong motivasi untuk menyenangkan hati teman sebayanya. Untuk perkembangan moral yang kelima yaitu moralitas sosial, usia 14-20 tahun. Moralitas sosial bukanlah puncak dari tahapan perkembangan moral seorang anak, karena tahapan ini hanya menjadikan anak sebagai warga negara yang baik. Ia melakukan suatu perilaku bukan karena kebenaran perilaku tersebut, tetapi lebih untuk mengikuti kemauan masyarakat setempat. Tahapan perkembangan moral yang keenam yaitu moralitas objektif dan hati nurani. Tahapan perkembangan moral selanjutnya adalah moralitas objektif dan hati nurani, yaitu prinsip moral yang didasarkan pada kaidah-kaidah kebenaran dan hati nurani. Manusia yang telah mencapai tahapan moral ini tidak mudah terprovokasi oleh propaganda dari orang lain, karena kesadaran nuraninya hanya berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral Allah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan pada bab ketiga yaitu aspek-aspek pendidikan moral. Aspek-aspek pendidikan moral di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, moral knowing. Moral knowing sebagai aspek pertama pendidikan moral memiliki 6 unsur yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil dan menentukan sikap, serta pengenalan diri. Keenam unsur tersebut adalah komponen-komponen yang harus diajarkan kepada siswa kita untuk mengisi ranah kognitif mereka. Untuk aspek moral yang kedua yaitu moral feeling. Seseorang yang telah mengetahui suatu kebenaran belum tentu ia mempunyai keinginan untuk melakukannya, karena keinginan untuk berbuat kebenaran bersumber dari rasa cinta kebenaran. Untuk aspek pendidikan moral yang ketiga yaitu moral action. Moral action adalah aspek mewujudkan pengetahuan tentang moral dan keinginan untuk mewujudkannya menjadi tindakan nyata. Thomas Lickona mendefinisikan orang bermoral sebagai sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara baik yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk bab yang terakhir yaitu bab keempat,
Panduan pendidikan moral bagi orang tua dan guru. Bermain peran moral dengan bentuk simulasi moral dapat dijadikan salah satu alternatif bagi pendidikan moral anak. Dengan menentukan moral yang akan dibidik, lalu membuatkan skenario yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, maka orang tua dan anak dapat bermain peran bersama dalam simulasi moral tersebut. Ada beberapa tahapan dalam panduan pendidikan moral. Yang pertama, membentuk moral. Ada beberapa tahapan untuk teknik membentuk moral, yaitu 1. Menentukan posisi moral anak saat itu. Yang kedua, menentukan sasaran dari moral yang ingin dibangun. Contohnya seperti tanggung jawab. Yang ketiga, memilih sasaran yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak. Yang keempat, melanjutkan pada sasaran selanjutnya sampai semua sasaran dapat dilakukan oleh anak. Untuk panduan pendidikan moral yang kedua yaitu merangkai moral. Setelah kita dapat membentuk moral, lalu merangkainya menjadi rangkaian moral. Teknik ini amat berguna untuk membentuk moral kemandirian pada anak-anak, terutama pada keterampilan yang memerlukan rangkaian prosedur dalam penyelesaiannya. Jangan lupa pada setiap tahapan yang telah dilalui anak harus selalu memberikan mereka penghargaan. Dengan demikian diharapkan sensasi keberhasilan selalu muncul saat anak dapat menyelesaikan suatu tahapan tertentu. Untuk panduan pendidikan moral yang ketiga yaitu harus memilih. Semua moral adalah baik dan bermanfaat untuk dibangun pada diri anak. Namun, kita harus memilih beberapa moral yang akhirnya akan menjadi prioritas pendidikan kita. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat tentang jenis-jenis moral yang menjadi prioritas mereka dalam membangun moral. Di antaranya yaitu Pak Muhammad Anies Mata. Pak Anies Mata dalam bukunya Membentuk Moral secara Islami menyebutkan 9 induk moral, yaitu 1. Cinta kebenaran. Yang kedua, kekuatan kehendak. Yang ketiga, himmah, meliputi ambisi, dorongan prestasi, harga diri, dan keseriusan. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, rasa kasih. Yang keenam, naluri sosial. Yang ketujuh, cinta manusia, yang meliputi bersih jiwa, keterlibatan emosional, dan lain-lain. Yang kedelapan, kedermawanan. Yang kesembilan, kemuliaan hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf serta kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.